Wahid. Wahid, saatnya mempermainkanmu. Wahid, saatnya mempermainkanmu. Wahid. Vladimir Putin baru saja terbongkar di panggung dunia. Kebohongan besar yang selama ini dia ceritakan kepada sekutunya bahwa Rusia adalah pelindung yang kuat dan dapat diandalkan sedang runtuh tepat di depan mata Kremlin. Sekitar 1 tahun yang lalu, pada 8 Desember 2024, kediktatoran sahabat terbaik Putin, Bashar al-Assad, runtuh di Suriah. Meskipun tentara Rusia telah berjanji untuk melindunginya dan mempertahankan 2 pangkalan militer di negara itu. Jatuhnya Assad menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia hanyalah macan kertas. Tentara mereka terjebak di Ukraina dan tak bisa efektif menunjukkan kekuatan di luar perbatasan. Sekarang kita tahu kebenaran tentang kejadian hari itu dari Presiden Suriah yang baru yang menyatakan Putin sebenarnya menggertak dengan putus asa dan berusaha menyelamatkan Assad. Kepanikan ini bukan soal prinsip, tapi soal melindungi beberapa pangkalan yang dimiliki Rusia di Suriah untuk menunjukkan pengaruh global apapun. Yang lebih parah lagi, pengungkapan baru dari pejabat Suriah dan Iran menegaskan bahwa Rusia berulang kali mengkhianati sekutu-sekutunya sendiri, bahkan membuat kesepakatan rahasia dengan musuh-musuh mereka. Inilah kisah tentang bagaimana bencana Suriah memiliki dampak besar terhadap posisi Rusia bagi setiap negara yang mengandalkan Kremlin, mulai dari Iran hingga Kuba. Kita mulai dengan kebohongan yang disampaikan Putin ke dunia setahun lalu. Hari ini, dengarkan apa yang dikatakan Putin tepat setelah Suriah jatuh. Yang pertama tentang Presiden terpilih Trump. Tuan Presiden, Anda gagal mencapai tujuan dari operasi militer khusus Anda. Banyak warga Rusia telah tewas, termasuk seorang jenderal yang dibunuh di Moskow minggu ini, dan pemimpin Suriah yang Anda dukung telah digulingkan. Tuan Presiden, saat Anda bertemu Presiden terpilih Trump, Anda akan jadi pemimpin yang lebih lemah. Bagaimana Anda berniat untuk berkompromi? Apa yang akan Anda tawarkan? Anda mengatakan tentang Suriah. Anda ada perjanjian tentang Suriah. Mereka yang membayar gaji Anda dan mereka yang menanggulanginya. Mereka ingin menggambarkan segala sesuatu yang terjadi di Suriah, seolah-olah itu adalah kekalahan dan kegagalan Rusia. Saya berjalan dari itu. Saya akan jelasin melalui kamsiwar kitchen syarikat Suriah 10 tahun lalu. Agar tidak tercipta sebuah enclave teroris. Seperti yang telah kita lihat di beberapa negara lain, misalnya di Afghanistan. Dan beberapa negara lain, katakanlah Afghanistan. Secara keseluruhan, kami mencapai tujuan kami. Dan bahkan kelompok-kelompok yang dulu berperang melawan rezim Assad bersama pasukan pemerintah, mereka juga mengalami perubahan internal. Tidak heran hari ini, banyak negara Eropa dan Amerika Serikat ingin menjalin hubungan dengan mereka. Jika mereka adalah organisasi teroris, mengapa Anda pergi ke sana? Itu berarti mereka sudah berubah, bukan begitu? Itu standar. Sampai batas tertentu, tujuannya telah lebih jauh tercapai. Kami tidak punya pasukan darat di Suriah, mereka memang tidak ada. Ada 2 pangkalan militer kita, pangkalan udara dan pangkalan laut angkatan laut. Perang udara dan laut. Putin ingin dunia percaya bahwa jatuhnya Assad tidak ada hubungannya dengan pangkalan dan pasukan Rusia di Suriah. Menurut Vladimir kecil, mereka tidak berperan dalam membela Assad dan mereka juga tidak berperan dalam menggulingkannya. Faktanya, seperti yang akan Anda dengar dari Presiden Suriah yang baru, itu tidak benar. Rusia dengan putus asa mencoba menggertak demi melindungi rezim Assad. Namun bahkan pasukan pemberontak di Suriah sebenarnya tidak percaya bahwa Putin memiliki kekuatan untuk mendukung gertakannya. Karena itu, Putin makin dekat dengan pemerintah baru Suriah. Karena Rusia sangat, dan saya benar-benar maksudkan sangat, membutuhkan perlindungan atas pangkalannya di Suriah. Karena tanpa pangkalan, Rusia tidak akan bisa menunjukkan kekuatan apapun. Silakan dengarkan. Ya, hanya membayangkan bendera baru Suriah dikibarkan di Moskow saja sudah terdengar absurd beberapa bulan yang lalu. Belum lama ini, jet tempur Rusia dari pangkalan udara HMIM menargetkan pasukan pemberontak Ahmed al-Sharo demi mendukung Bashar al-Assad, penguasa Suriah sekaligus sekutu Rusia. Namun pada Rabu di Kremlin, semua itu tampaknya telah dilupakan. Rusia tak pernah diperlakukan seperti itu di sana. Tidak ada hubungan seperti itu di... Terkait Suriah yang berhubungan dengan situasi politik kami,
atau kepentingan khusus. Selama beberapa dekade ini, kami selalu dipandu oleh satu hal, yaitu kepentingan rakyat Suriah. Keinginan mempertahankan pangkalan udara dan kepentingan lain mungkin menjelaskan perubahan sikap itu. Hmeimim dan pangkalan Angkatan Laut Tartus di pantai Suriah adalah satu-satunya akses utama Moskow ke Mediterania. Kemarin adalah peringatan 1 tahun pembebasan Suriah dari diktator Assad. Saat itu, Presiden baru Al-Shara mengungkap rincian upaya Rusia menjaga Assad tetap berkuasa. Silakan dengarkan. Tim urusan politik mengikuti situasi politik dengan cermat karena telah ada persiapan politik juga sebelum serangan, selama serangan, dan setelahnya. Ada upaya mitigasi risiko yang diperkirakan selama pertempuran. Ketika kami mengambil alih wilayah pedesaan barat Aleppo, kami menerima pesan dari pihak Rusia. Persian dari ini, ambil yang sudah dikuasai dan jangan lanjut. Jika tidak, situasi akan makin memanas. Jadi Sesekius Metrosis Grandeur Piasamani sebagai tanda bahwa situasi rezim telah runtuh. Jadi kami tidak mematuhinya. Kami tetap maju dan alhamdulillah itu keputusan yang baik. Alhamdulillah, itu pilihan baik. Kurasa begitu, kita bisa menambahkan 1 entry lagi ke daftar yang mencatat semua garis merah Rusia yang telah dilanggar dan ternyata tidak ada apa-apa yang terjadi. Jadi itu menambahnya. Amunisi sedang dikirim ke Ukraina, menyerang Crimea, memberikan Patriot ke Ukraina, memberikan tank ke Ukraina, serangan terhadap rudal, F-16, dan sekarang mengambil alih Suriah. Saya yakin Putin akan segera bertindak. Bagaimanapun, Rusia adalah negara berkekuatan nuklir. Sekarang ada teori lain di sini. Bisa jadi Putin tidak membantu Suriah karena dia tidak suka bagaimana Assad mengejek struktur wajah Putin di belakangnya. Baru-baru ini, kami menerima beberapa klip bocoran dari Suriah yang menunjukkan Assad terbuka membahas hal itu. Berapa banyak operasi kosmetik yang dijalani Putin. Dengarkan ini. Apakah kamu melihat betapa bengkaknya wajah Putin? Semua itu hasil operasi. Putin itu penuh operasi. Dia sudah berusia 65 tahun. Film itu benar-benar membuka dirinya. Sekarang, kalau saya tidak salah ingat, ini adalah klip lama. Ini klip saat Assad masih berkuasa, namun baru dipublikasikan media Timur Tengah beberapa hari lalu. Bagian terlucu dari semua ini adalah sekarang ada beberapa orang yang bukan penggemar Assad. Mereka menambahkan terjemahan Rusia pada klip ini dan menandai Kementerian Luar Negeri Rusia agar meminta deportasi Assad karena dia tidak menghormati pemimpin tercinta Vladimir Putin. Sekarang memang terkesan kekanak-kanakan, tapi saya benar-benar memahaminya. Karena bagi banyak orang Suriah, kondisi hidup di bawah Assad benar-benar mengerikan. Terutama selama perang saudara, ketika tentara Assad menyerang warganya sendiri dan menggunakan senjata kimia untuk meracuni penduduknya sendiri. Di sini kita punya cuplikan terkenal tentang seorang anak yang diwawancarai tepat setelah ibunya terluka akibat serangan udara Suriah. Silakan dengarkan. Itulah siapa pria ini. Oh, kenapa kamu di sini? Bashar al-Assad membunuh kami. Apakah dia merampok kami? Apa salah kami padanya? Kita duduk di sini. Inikah yang kita lakukan padanya? Kita isi air di sini. Apa yang sedang kami lakukan padanya? Kami tidak melakukan apapun yang patut disalahkan. Apa yang telah kami lakukan padanya? Kami minum di sini. Dia bodoh, dia memang begitu. Kenapa kamu menangis? Ekuteri merampok dan secara menghancurkan rumah kami. Kami tak punya apa-apa. Demi Tuhan, Aku merindukan kehidupan yang damai. Itu mudah. Dia menghancurkan rumah kalian. kami tidak punya apa-apa. Kami di sini hanya minum air. Kami menunggu 2 orang untuk tinggal bersama mereka. Kami begadang bersama mereka. Ini menunjukkan mengapa begitu banyak orang Suriah merayakan ketika Assad digulingkan. Ini membawa kita pada salah satu kritik utama terhadap pemerintah Suriah yang baru. Pemimpin mereka, Abu Muhammad al-Zulani, dia dulunya adalah anggota tingkat tinggi Al-Qaeda dan bahkan pernah bertempur melawan pasukan Amerika Serikat di Irak. Lalu dia ditangkap oleh pasukan Amerika dan dipenjara selama sekitar 5 tahun. Setelah itu, dia ke Suriah membentuk kelompok Hayat Tahrir al-Syam untuk melawan tentara Suriah. Kini, banyak yang bertanya, apakah kita perlu mendukung orang ini dan mencabut sanksi pada pemerintahnya yang kini memimpin Suriah dan mengundangnya ke kantor Oval? Dan menurut saya, pada dasarnya dia memang tampak seperti orang yang sudah berubah. Dia tidak seperti orang yang dulu menjadi bagian dari Al-Qaeda, setidaknya. Itu yang dia katakan di depan umum. Namun, saya paham dia mungkin berbohong. Bukan kali pertama pemimpin membohongi publik dan dunia.
Saya punya analogi untuk menjelaskan situasi ini. Mungkin kurang tepat, silakan koreksi di komentar. Tapi intinya, ini seperti kanker yang hilang atau kanker yang masuk masa remisi, dan itu tidak berarti kanker tidak bisa kembali lagi. Saat ini, kankernya sudah hilang, dan itu positif, setidaknya sementara. Dan itulah yang terjadi di Suriah untuk saat ini. Dia memang tampak menjadi orang yang berubah, dan selain itu, dia juga tampak melakukan banyak hal baik di dalam negeri. Dibanding para diktator sebelumnya, ekonomi dan negara Suriah kini menuju arah yang benar. Berdasarkan yang kita lihat setahun terakhir dari udara, cara terbaik menggambarkan ini adalah mendengarkan pidato anak laki-laki yang sama yang baru saja kita dengar. Ini adalah anak yang mengeluh di bawah tentara Bashar al-Assad. Dan sekarang dia benar-benar kembali ke Suriah dan merayakan apa yang dialami negaranya selama setahun terakhir. Lihatlah. Saya masih anak-anak. Saya tidak tahu tentang sekolah, tapi saya tahu suara pesawat, tempat persembunyian, dan mata keluarga saya yang bergetar karena ketakutan. Mata adik saya penuh ketakutan untuk kami. Saya belajar melindungi saudara-saudara, tapi tidak belajar menulis nama sendiri. Teruskan kerja bagusmu, bro. Dan suatu malam, saya melihat bom gas ketika saya berumur 7 tahun. Dan sisa-sisa anak-anak di lingkungan saya, serta teman-teman saya. Dan suatu malam saya terbangun karena suara peluru menembus rumah. Dan suara ibu saya dari luar berkata, "Jangan keluar, nak, jangan keluar." Dan saya berharap saya tidak keluar. Karena Wyatt melihat Wade from saya yang tergelisir di tanah, terluka, dan berlumuran darah. Dan saya terus bertanya pada diri sendiri, kenapa dia melakukan ini kepada kami? Apa yang telah kami lakukan kepadanya? Kami adalah Bashar al-Assad, bunuh kami. Kami duduk di sini. Kenapa tidak mereka? Kita isi air dan minum di sini. Kenapa tidak membunuh mereka? Kenapa kita tidak membunuh mereka? Maaf, tapi ini... Maaf, saya minta maaf. Tapi 10 menit sebelum video ini, ibu saya terluka dan dia masih cacat. Kamimu adalah orang-orang yang telah menderita selama 14 tahun dari satu negara ke negara lain, dari tenda ke tenda. Alhamdulillah, dulu air mata itu karena sedih dan takut, sekarang karena bahagia. Kami telah ada menderita selama 14 tahun dan kami tidak punya masa depan lagi. Aku ini untukmu Suriah, untukmu Damaskus. Aku meninggalkan desa, rumah, dan masa kecilku. Dan aku pergi ke luar negeri. Ketika mendengar kabar pelarian para penjahat, aku kembali dan bersukacita. Aku mulai menangis dan berkata, "Ya Tuhan, darah mereka yang gugur tidak sia-sia." Aku Ali Mustafa Al-Mohamed, dan aku bermimpi Suriah bisa bernapas kembali dan memeluk anak-anaknya sekali lagi. Aku yakin bahkan di tahun terakhir ini masih ada beberapa kekurangan di Suriah. Namun secara keseluruhan, negara ini kini berada di jalur yang jauh lebih baik dibanding saat di bawah Assad. Sekarang mari kita berharap itu terus berlanjut demi perdamaian dunia dan tentu saja untuk rakyat Suriah sekarang. Satu orang yang tentu saja tidak senang dengan semua ini adalah Vladimir Putin. Karena bukan hanya sekutu Rusia yang melihat Suriah dan berkata, "Hei, mungkin Rusia bukan mitra yang bisa dipercaya." Orang-orang yang bukan penggemar Putin atau Rusia juga sekarang menunjuk ke Suriah dan berkata, jika semua orang keluar dari lingkup pengaruh Rusia, hidup mereka akan jauh lebih baik. Iran adalah contoh sempurna hal ini. Dengarkan apa yang dikatakan mantan Menteri Luar Negeri Iran secara terbuka tentang Rusia. Dia tidak berbasa-basi, katanya. Rusia tidak ingin Iran berdamai dengan dunia. Karena itu memberi Rusia lebih banyak pengaruh, dan itu memberi Rusia sekutu yang seharusnya tidak dimiliki Putin.
Silakan dengarkan. Nasser Kandil mengutip Qasim Soleimani mengatakan, ketika Putin mengundang saya ke Moskow, Putin, apa yang kita lakukan bersama adalah menghancurkan Joint Comprehensive Plan of Action. Dan bermasa dari itu Brias, diberikan gain, bahwa Rusia sedang melemahkan Joint Comprehensive Plan of Action. Norma de Permanen Kardikal. Saya akan mengatakan ini apa adanya. Rusia adalah negara penting, telah menjadi, dan akan selalu tetap menjadi tetangga kita. Tapi, kita harus menjaga hubungan dengannya. Tapi Rusia punya 2 garis merah ketika berurusan dengan Iran. Iran tidak boleh punya hubungan normal dengan dunia. Tapi apakah? Itu adalah garis merah Rusia. Bukan ancaman, hanya posisi mereka setelah 40 tahun berurusan dengan Rusia. Mereka sendiri yang memberitahu saya ini, mereka sendiri yang mengatakannya. Kedua, Iran tidak boleh terlibat dalam konflik langsung dengan dunia. Kenapa? Karena menurut perhitungan Rusia, mereka percaya bahwa konflik kita dengan dunia sekali lagi akan menyebabkan perpecahan global. Dan yang pada akhirnya, itu tuh akan menyeret kita ke dalam hubungan yang korup dengan dunia luar. Penting juga untuk diingat bahwa hanya beberapa bulan yang lalu, Rusia tidak membantu Iran ketika Iran meminta bantuan kepada mereka. Tentu saja kita bisa memberi banyak alasan untuk ini, salah satunya Rusia tak mampu membantu Iran karena mereka sendiri kalah di Ukraina. Namun demikian, dari sudut pandang Iran, tampaknya Rusia banyak membuat janji, tetapi ketika saatnya untuk menepati janji-janji itu, mereka justru mundur. Selama perang 12 hari Iran meminta tambahan pertahanan udara dari Rusia. Putin terlalu takut soal keselamatannya untuk meminjamkan pertahanan udara ke negara lain. Tebak apa yang terjadi? Sekarang kita punya lebih banyak politisi Iran yang secara terbuka menyampaikan fakta ini di depan rakyat Iran. Dengarkan ini. Maaf, tapi ini... Meskipun ada mouse dan semua itu, setidaknya orang akan berharap bahwa Rusia akan membantu kita. Bukan di aspek medis yang sebenarnya tak kami butuhkan. Tapi dalam aspek lain, ada bantuan juga. Kita sendirian, bukan hanya 45 tahun terakhir ini, tapi juga saat Perang Dunia II. Di Perang Dunia Pertama kita sendirian, Perang 8 tahun juga, sekarang pun begitu. Perjanjian-perjanjian ini, dan nota kesepahaman strategis, perjanjian militer dan keamanan dan sebagainya, tidak pernah membawa manfaat bagi kita. Ya maksud saya, selama Perang 8 tahun juga, tentu saja, bahkan saat itu, Suriah sedikit membantu, dan saat itu juga ada sedikit bantuan dari Korea Utara. Sebenarnya, kita memiliki lebih banyak informasi tentang peristiwa selama Perang 12 hari itu. Dan bukan hanya Rusia tidak membantu Iran, bahkan tampaknya Rusia secara aktif membantu Israel. Berdasarkan informasi baru, tampaknya Israel memiliki kesepahaman dengan Rusia bahwa pertahanan udara Rusia tidak akan menembak jatuh jet-jet Israel atau pesawat-pesawat Israel. Selama ini, Rusia pura-pura menjadi sekutu Iran. Dan tebak bagaimana kita mengetahuinya? Semua terungkap saat Presiden Suriah membongkar kebohongan Rusia dalam wawancara yang sama. Dengarkan baik-baik. Menurut pendapat saya, Israel tidak menyadari kecepatan pertempuran. Juga mereka tidak tahu bahwa pasukan yang ada di Idlib mampu mencapai titik yang mereka capai. Menurut saya, itu kejutan bagi orang Israel. Dan saya percaya bahwa semua ahli dunia, baik ahli militer maupun ahli politik, tidak mampu menggambarkan apa yang terjadi hanya dalam 11 hari. Israel telah bersiap untuk melancarkan serangan ke dalam Suriah setelah Perang Lebanon berakhir. Setelah berakhirnya Perang Lebanon, Israel memiliki ambisi tertentu terkait keberadaan pasukan Iran. Namun kesempatan itu hilang ketika kami turun tangan untuk mengubah situasi dengan cara yang memengaruhi pengambilan keputusan. Israel kemudian menargetkan situs-situs militer sensitif, terutama sistem pertahanan udara, dan mungkin itu adalah persiapan, seperti yang kami pahami kemudian, sebagai persiapan untuk menyerang Iran. Jadi mesti tidak ingin ada hambatan di dalam Suriah, mengingat mereka memiliki pemahaman tertentu dengan Rusia. Apakah Anda tahu Israel punya kesepahaman dengan Rusia? Kini warga Iran mencari bukti tentang pemahaman itu. Mereka sadar pertahanan udara Rusia tidak menembak jatuh jet Israel. Dan ini bukan sesuatu yang kami buat-buat lagi. Pejabat Iran sekarang membicarakan hal ini di televisi negara Iran, yang tentu saja sangat terlindungi. Silakan lihat. Ini adalah poin yang sangat penting bahwa selama bertahun-tahun ini perluasan hubungan Rusia dengan Teheran, perluasan hubungan dengan Republik Islam.
Bahkan pada saat ada kerjasama militer di Suriah, Anda melihat bahwa pada tahap akhir kerjasama ini muncul informasi mengejutkan dari mereka yang mengharapkan dukungan dari Rusia. Maaf, mengenai serangan Israel terhadap posisi pasukan yang bersekutu dengan Iran telah dipublikasikan. Iran tidak akan menyentuhmu. Ini menunjukkan bahwa S-300 Rusia seringkali pada dasarnya tidak menyerang jet tempur Israel ketika mereka melakukan operasi di Suriah. Lihat, sudah ada banyak bukti, tapi bukti ini tidak diperhitungkan, bukti ini belum ditinjau, bukti ini sebenarnya tidak mendapat perhatian. Karena ada rencana yang sudah dibuat, dan rencana itu pada dasarnya harus diikuti dan dilaksanakan. Yang terlepas dari kenyataan ini, kenyataan itu adalah hubungan Rusia dengan Israel. Karena itu, pejabat Iran kini mempertanyakan alasan mereka membantu Rusia dalam perang Ukraina. Kalau kalian ingat drone Rusia yang telah meneror kota-kota Ukraina, itu disebut drone Jiran. Sebenarnya drone Shahed Iran yang diganti nama oleh Rusia agar tampak lebih Rusia. Awalnya, Iran hanya memberi Rusia drone Shahedron, lalu membantu membangun pabrik di Rusia. Dan mereka memberikan desainnya, mereka memberikan semua yang dibutuhkan untuk memproduksi drone-drone ini. Dan sekarang Iran mulai ragu tentang seberapa bisa dipercayanya Rusia karena Rusia selalu ingin menerima bantuan, tapi tidak pernah mau membantu negara lain. Dengarkan baik-baik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Saya percaya keterlibatan kita dalam masalah Ukraina sama sekali tidak diperlukan. Rusia menyeret kita ke dalam masalah itu. Dan ya, di sisi lain, mereka juga tidak benar-benar memberi kita kompensasi untuk itu. Bahkan di Suriah pun tidak. Kita melihat di Suriah bahwa dalam banyak hal mereka berkoordinasi dengan Israel dan Turki. Silakan pikirkan itu. Dan juga saat perang 12 hari, Pergi. kami melihat bahwa selain dukungan secara lisan, mereka tidak memberikan bantuan yang berarti. Apakah karena Iran pernah meminta bantuan? Setahu saya, Iran tidak membuat permintaan resmi, tapi Rusia seharusnya bisa menunjukkan dukungan. Misalnya dalam hal ancaman secara keseluruhan, kita tidak bisa mengandalkan Rusia. Itu bukan mitra yang bisa dipercaya. Kita harus melakukan pekerjaan kita sendiri. Dan bahkan selama periode ketika kami bekerja sama di Suriah, Anda bisa melihat bahwa Israel dengan bebas menyerang pangkalan militer kami dan Rusia tidak melakukan apa-apa. Kamu melakukan semuanya dengan lebih baik. Sebenarnya itu agak tersendat. Aku akan menunjukkan video itu kepada mereka. Bahkan Israel akan memberitahu Rusia bahwa mereka berencana untuk menyerang Rusia. Mereka tidak memberitahu kami maupun membantu kami. Kembali ke saya sebentar. Saya pikir begitu. Iran bisa ditambah ke daftar sekutu yang dikhianati Rusia. Artinya Armenia, Libya, Yugoslavia, Irak, Assad, dan kini Iran. Saya yakin daftar ini akan terus bertambah. Pelajarannya jelas. Jika mengandalkan Putin, sebaiknya mulai hitung hari-harimu. Itu saja dari kami. Belum berlangganan? Segera berlangganan di bawah ini. Kami menargetkan 2 juta pelanggan sebelum akhir tahun dan masih butuh 4.000 pelanggan lagi. Dalam beberapa bulan terakhir, mesin propaganda Rusia telah mengganggu kami secara online. Mereka berusaha memblokir kami di YouTube, bot Rusia terus menyerang di Twitter, dan mereka melaporkan video kami agar tak dilihat orang lain. Namun, kami tidak akan menyerah karena yakin pada kekuatan jurnalisme independen. Kita tahu alasan mereka menghentikan kami. Itu karena mereka takut kami membawakan kalian kebenaran tentang apa yang terjadi di dalam Ukraina. Mereka takut karena kami mencoba menyingkap kebohongan mereka. Hari ini kami ingin membuat mereka lebih takut lagi. Kami baru saja meluncurkan platform baru Basics Insider. Kami membagikan video eksklusif dan percakapan dengan para ahli industri seperti Jenderal Amerika Serikat Navy SEALs dan penulis buku terlaris. Kami juga membahas pembaruan terbaru dari garis depan Rusia, Ukraina, dan seluruh dunia. Anda dapat menonton semua ini dengan mengunjungi tautan pertama di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Anda juga dapat mengunjungi basicsinsider.com. 2
Dukungan Anda akan sangat berarti bagi kami semua di Business Basics.